Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jangan mengecam dan kritisi pencemooh karena ia akan membencimu. Kecam dan kritisi orang bijak karena ia akan mengasihimu. Berikan nasihat kepada orang bijak maka ia akan menjadi lebih bijak. Berikan ajaran kepada orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan kita perhatikan tadi dalam bacaan awal warisan dari Salomo atau Sulaiman yang sampai ke hadapan kita. Puisi-puisi didikan. Kalau dalam bahasa kekinian kita bisa ungkapkan sebagai orasi dan narasi bimbingan, didikan, tuntunan untuk kita semua. Saudaraku dalam kemanusiaan, saudara-saudara dalam Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saya fokus kepada bagian akhir dari perikop ini tentang kritisi. Saya lebih suka gunakan kritisi. Kalau pada masa lalu lebih bersifat mengecam, ungkapan yang tajam, yang menohok dari seseorang kepada orang lain, bahkan lebih bersifat nada-nada yang keras, kecaman, ketidaksetujuan. Nah, kalau kita melompat dalam konteks kekinian kita, maka dalam keadaan sehari-hari kita berhadapan dengan diskusi-diskusi di area publik secara offline atau online, di ruangan kerja, ruang kuliah, pekerjaan, atau pertemanan, atau bahkan di ruang media sosial secara virtual. Nah, dalam kondisi itu bisa saja terjadi ada saling kecam, saling kritisi. Akan terlihat siapa-siapa yang mempunyai pengalaman dalam berkata-kata, dalam menyampaikan orasi dan narasi ke hadapan orang lain, kepada yang ditujukan kepada orang lain, dan siapa pula yang sama sekali tidak punya pengalaman atau hanya berkata-kata, yang penting omong, yang penting tulis, dan bahkan tujuannya untuk menyakiti sesama. Nah, model-model itulah yang dikecam pada masa lalu oleh Salomo, bahwa jangan mengecam orang-orang pencemooh, orang-orang yang tidak punya pengalaman, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dan merasa diri benar, yang tidak mau dikritisi, tidak mempunyai data, asal bicara. Ya, seperti itulah. Namun Amsal justru memberikan suatu
solusi. Kalau mau kritisi orang yang bijak, karena mereka akan menerimanya sebagai masukan-masukan yang indah. Dia akan berterima kasih. Berikan nasihat kepada orang bijak, maka ia akan menjadi bijak. Orang bijak akan menerima nasihat. Walaupun kita tahu bahwa dia bijak, dia punya kemampuan intelektual atau wawasan atau pandangan yang luas, namun dia bisa menerima dari orang lain. Berikan ajaran kepada orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya, saudara-saudara, dalam kemanasian coba kita perhatikan yang model seperti ini dalam hidup dan kekinian kita. Ya, daripada rame dengan orang-orang yang tidak berpengalaman, mendingan tidak usah berkata apa-apa. Itu saya pribadi. Lalu bagaimana Anda dan saya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai dalam kemanusiaan kita masing-masing? Kita harus menyampaikan orasi dan narasi edukasi kepada siapapun di area publik. Ya, itu harus terjadi, tanggung jawab kita. Diterima atau tidak diterima itu masalah lain. Kita berpatokan seperti matahari. Matahari menyinari panasnya ke bumi. Terserah orang mau menerima atau tidak panas itu. Hujan tetap saja menurunkan air hujan ke bumi. Orang mau menerima atau tidak, tapi ia terus menerus tercurah. Kita pun bisa seperti itu. Analoginya, kita sampaikan orasi dan narasi kepada siapapun. Kalau dia bijak, maka dia akan tambah bijak. Kalau dia orang benar, pengetahuan akan bertambah. Orasi dan narasi edukasi, didikan, penuh hikmat, bimbingan, penuh inspirasi, pastinya tidak akan diterima oleh orang-orang yang bersifat pencemooh, tegar tengkuk, dan merasa diri bisa segala sesuatu, padahal tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, dan tidak punya apa-apa untuk menyampaikan kepada orang lain. So, saudara-saudara, mari kita sebagai orang-orang yang menyampaikan orasi dan narasi, bimbingan, didikan setiap saat kepada siapapun. Amin.